imperfection itu justru menurut saya beautiful, sangat indah gitu. Dia punya kualitas kecantikan yang berbeda gitu, dan seolah-olah apa yang dia lalui itu tergambarkan gitu, semua wrinkles-nya itu dengan. Sementara kalau kita ketemu Mini sehari-hari, Mini itu sang perempuan yang sangat fashionable. Kita nggak lihat itu, kita melihat dia sebagai keutuhan seorang perempuan modern banget gitu ya, sangat trendy dan sangat modis gitu ya. Tapi ketika dia berganti menjadi Atira, kenapa saya jadi melihat banyak sekali tekstur yang bicara tentang karakterisasi karakter dia. Itu nggak acting, itu bukan acting, tapi itu kayak realitanya dia. Dan saya inginnya kalau bisa nangkap itu, saya mau bikin film. Tentu saja sekarang nih layernya kebanyakan ya. Kayak misalnya saya bisa nonton di tim gitu, yang tiba-tiba saya ngeliat, oh gambarnya jadi gini ya. Ternyata ya masalah proyeksi kan. Itu kalau dulu kita muter film pakai celluloid, sedikit sekali perbedaan. Benar-benar apa yang kita kerjakan di laboratorium itu kita proyeksiin, ya begitulah gitu. Tapi sekarang dari karena digital itu banyak kemungkinan. Kan tadi ada porsi fictional approach-nya ya di film ini gitu. Sebenarnya mau nanya, ya cuma untuk film ini aja sih. Menurut Mas Diri, porsi fictional approach itu sebenarnya harus sebenarnya apa sih? Atau ada limitnya nggak sih supaya si original story-nya ini nggak hilang gitu? Terus gimana caranya? Ini kan kalau ini untuk apa sih? Based on true story kan? Gimana caranya Mas Diri bilang ke orang yang punya cerita ini kalau gue mau nambahin ini di film lo gitu? Iya, sebenar-benarnya sih enggak. Asal kita tidak mengklaim bahwa film ini akan sesuai. Biasanya kan ini kalau film sudah ada konvensi dan sudah ada kayak agreement bahwa harus kita sebagai pembuat filmnya harus mendapat lisensi kreatif gitu. Lisensi kreatif dalam artian kita bisa melakukan penafsiran seperti apapun. Saya nggak sebenarnya begini, harus ada trust saja, harus ada kepercayaan aja. Maksudnya dan ini bukan pengalaman saya yang paling sulit sebenarnya. Yang paling tough itu waktu saya bikin cerita di Butet Manur soal riba, karena Butetnya masih ada. Ketika saya casting aja gitu, saya kok tiba-tiba jadi kayak perlu, sempat saya merasa kayak saya perlu approval dia untuk casting. Padahal intuisi saya pertama kali ketika saya memikirkan film soal riba itu, saya udah punya bayangan beberapa pemain yang akan memainkan Butet gitu. Dan dia masih hidup. Ketika saya bikin ini orangnya minimal udah ada. Dan setiap kali kita tanya, misalnya saya tanya anak pertama, gimana ibu? Cerita ya, terus habis itu saya tanya, duduk bareng-bareng saya tanya, gimana ibu? Dia cerita beda lagi. Jadi semua orang itu ternyata punya semacam memori yang berbeda. Tapi batasannya sampai mana saya nggak tahu. Intinya sih kita harus punya gagasan yang sangat kuat aja ketika ingin membuat film. Jangan sampai film kita itu mencoba mengakomodasi apapun. Misalnya mencoba mengakomodasi kepentingan satu orang yang ingin biar kayak real banget dong. Yang satu lain lagi maunya, itu sulit sekali. Saya nggak bisa membayangkan membuat film itu. Jadi polanya biasanya saya akan bilang, saya mau membuat film ini tapi saya butuh lisensi kreatif, saya butuh kebebasan untuk menafsirkan. Ketika kita kemudian dapat banyak larangan, biasanya cancel, biasanya batal. Misalnya ada yang
saya ingin membuat sebuah film tentang seseorang gitu. Kemudian saya mulai ngobrol gitu. Saya mulai merasa bahwa waduh, ada kemungkinan saya menjadi harus minta izin terus ke dia gitu. Pak. Biasanya saya akan pelan-pelan proyeknya akan fade away gitu. Karena sulit itu sulit sekali. Tapi dalam pengalaman saya, misalnya kayak gini, anak-anaknya itu bisa semuanya bisa punya approval rate yang sangat tinggi. Bahwa ya begitu, esensi sikap ibu saya itu begitu. Tapi ya gitu, dia udah bisa lebih positif melihatnya. Spiritnya tidak sama, ada anaknya yang dengan dialek Bugisnya tidak sama dengan ibu saya, tapi spiritnya sama, misalnya gitu. Berarti itu ya film atau seni itu bisa melakukan itu. Nah, saya sama dengan orang membuat potret ya, kayak Avandi membuat potret Hairil Anwar, ya beda sama sekali. Tapi ada sesuatu tentang Hairil yang ada di lukisan Avandi. Kita semua bisa menerima tiba-tiba. Kenapa yang melukis Avandi ya? Saya kan mau melawan Avandi. Kalau dia bilang ini telur bentuknya kayak gini, tapi ini telur ya, Avandi bilang telur, kita setuju aja. Avandi ya, atau Van Gogh gitu, atau Picasso gitu. Karena dia punya tafsir gitu. Batasannya saya nggak tahu sejauh apa itu. Dan yang kedua tadi yang terkait itu gimana cara itu negosiasinya sama si yang ya intinya sih biasanya saya membuat ini, saya ketemu dengan Pak JK cuma 2 kali sambil sarapan, dan kebanyakan yang diomongin apa yang kita makan di sarapan itu. Sambil saya nanya 1-2 pertanyaan tentang ibu gitu. Tadi saya ngobrol, mencatat begitu banyak cerita. Maksudnya dia akan cerita terus seperti apa tadi ya gitu. Dan dengan anak-anaknya yang lain, ada satu anaknya Ibu Atira yang paling tua, Ibu Nur itu, yang menurut saya jadi kayak gini. Ketika dia mendengar ceritanya dia tentang ibunya, sambil dia bergerak di depan saya, ngirim makanan, ngambil makanan, memanggil orang-orang gitu. Sini. Saya mencatat behavior itu. Jadi saya yakin pasti ada kesamaan antara apa yang dia dengan ibunya ya. Pasti ada itu. Jadi saya pelan-pelan belajar melakukan riset saya gitu tentang cara dia mengikat kerudung di kepalanya, cara dia berjalan, cara dia bicara dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Itu yang saya jadikan inspirasi gitu. Dan kita harus bersikap kayak kita sedang menciptakan sesuatu. Jangan minta approval terus gitu ya. Susah banget dulu kalau kita harus berpikir. Dan rasanya Albertin Endah sebagai penulis juga melakukan itu sih. Bahwa dia membuat novel, dia bukan membuat biografi. Ini bukan autobiografi atau biografi tentang Atira, tapi ini sebuah novel tentang seorang yang didasarkan pada kisah hidup seseorang. Satu pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaannya lebih ke biasanya pertimbangan apa aja sih untuk menentukan ending yang di bioskop atau di festival harus berbeda, itu kenapa? Terus biasanya yang saya tahu perbedaan itu akan ada pada saat sudah jadi dalam bentuk DVD, di situ akan ada fitur director's cut misalnya kayak gitu. Nah ini kenapa di festival berbeda dengan yang ada di lokal, dan apakah itu sudah umum dilakukan sineas lainnya juga? Saya tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa festival ini selesai lebih awal sih sebenarnya, dan intinya sih kenapa mungkin ada kayak
perasaan bahwa harus ketika sebuah ending seperti, kamu nonton nggak ya versi Indonesia? Yang Indonesia. Sayangnya enggak. Mungkin penonton di Indonesia ini mungkin lebih expecting sesuatu yang lebih warm gitu, lebih hangat aja. Jadi emotionally lebih satisfying gitu. Not necessarily happy ending yang di film yang di dalam pun enggak. Tapi mungkin kalau di luar kita lebih bisa membiarkan ruang untuk penciptaan kehangatan, perasaan apapun itu terjadi di luar ketika dia keluar, ketika penonton meninggalkan dan bisa dia bawa gitu. Jadi resolusi emosinya jangan diberikan terlalu banyak. Mungkin itu aja sih. Tapi intinya sih kita hampir semua film saya itu main di banyak festival film di luar gitu. Termasuk yang sukses secara komersil kayak Petualangan Sherina ataupun Laskar Pelangi Sang Pemimpi itu main di luar gitu. Dan ini baru pertama sih sebenarnya pengalaman 11 film saya yang endingnya berbeda atau ada perbedaan versi sedikit antara internasional dengan domestik. Dan kayaknya udah kapok sih karena ribet. Ribet punya 2 film kayak gitu, kayak 2 film aja jadinya. Kayak ada 2 film gitu. Saya jadi bingung juga. Kadang-kadang saya pengen juga nonton film yang versi domestik itu dengan subtitle bahasa Inggris misalnya. Karena dia pasti akan memberikan impact yang berbeda kepada penonton yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus ya ini juga film ini subtitlenya banyak kalau mau misalnya akhirnya jadi gini, ketika yang versi itu kita mau kasih subtitle bahasa Inggris jadi ribet karena untuk versi domestik itu ada subtitle bahasa Indonesia yang banyak dialog yang nggak mungkin ketangkap sama orang kalau bukan native speaker Bugis gitu. Jadi di versi Indonesia itu ada beberapa yang pakai subtitle bahasa Indonesia. Mudah-mudahan menjawab sih, tapi gini, biasa begini. Film-film di luar itu dijual dalam istilahnya region ya, dalam territorial. Jadi kayak film sekarang semakin gila malah, kayak film-film Hollywood itu untuk dijual di pasar Asia Tenggara, untuk negara-negara yang gede, lagu temanya itu diganti. Misalnya ada di Korea atau di Indonesia itu pakai lagu tema yang berbeda. Jadi sound mixing menjadi 2 kali. Dan memang sangat teritorial gitu. Selera penonton di Jepang misalnya agak lebih mid, soundnya lebih tinggi. Selera penonton di Eropa harus lebih bulat gitu. Kadang-kadang jadi lain-lain. Kalau mau diakomodasi semua memang sangat kompleks. Kelar nih. Sorry nih buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, bisa dilanjutkan di luar nanti. Terima kasih buat Mas Riri, Pak Yani Sugandi. Terima kasih, selamat atas pengadaannya. Dialognya bagus. Terima kasih. Mas, 3 darah. Jadi ada yang Mas. Usman. Mas, tas.